Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa ba'du. Kita lanjut pengajian di bab kelima ya, tentang taat kepada Rasul. Al-faslul khamisu. Ini adalah pasal yang kelima. Taati Rasuli di dalam pembahasan tentang taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Nazimu, berkata Syekh Nazim rahimahullah, kullu ma ata bihi rasulu fahaqqahu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma, adapun setiap sesuatu ata yang datang bihi dengan ma ar-rasulu, siapa rasul. Jadi setiap sesuatu yang datang dari rasul, fahaqquhu, maka adapun haknya, kewajiban kita itu, fahaqquhu, maka ada haknya, amma, kewajiban. Gimana caranya kita menyikapi sesuatu yang datang dari rasul itu, at-taslimu, ialah taslim, menerima dengan sepenuh hati, wal qabulu, dan menerimanya. Mirip-mirip ya, qabul dengan taslim. Taslim itu lebih dalam maknanya. Al-mufradat itu dapat mufradat dari nazaman ini yang perlu dijelaskan. At-taslimu ya ini. Ada pendapat taslim itu al-iqraru, ialah menyatakan diri, berikrar, bisihatihi, dengan kebenaran atau kesahan yang sesuatu yang datang dari Rasul, bisihati, dengan sehatnya emak, dengan segala sesuatu yang datang dari Rasul. Wa tafwidu al-mutlaqu, dan tafwid, menyerahkan diri ya, memasrahkan diri, al-mutlaqu, secara mutlak. Jadi taslim itu berikrar bahwa sesuatu yang datang dari Rasul itu jelas kebenarannya, kemudian menyerahkan diri atau berpasrah diri menerimanya. Seperti itu. Al-iqrar bisihati wa tafwidul mutlaq. Jadi seperti itu. Taslim itu lebih dari sekedar menerima ya. Kalau taslim itu lebih dari cuma nerima doang. Jadi berikrar bahwa yang saya terima ini benar, kemudian berpasrah diri dengan mutlak, istilahnya nggak protes, nggak macam-macam, bahwa sesuatu itu kita terima dengan sepenuh hati. Itu namanya taslim. Lebih dari qabul kalau taslim ya. Secara makna mirip, cuman secara makna kata mirip, tapi secara makna kalimat itu lebih dalam lagi kalau taslim ya. Syarhu, adapun salah dari nazaman ini, minal wajibi ala mukallafi, ialah termasuk hal yang wajib ala kulli mukallafin, bagi seorang setiap orang mukallaf, idza balaghahu, jikalau sampai kepada mukallaf, apa sesuatu atau yang datang bihi dengan ma ar-rasul, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayan tahiyya, adapun menjauhinya, ilaihi, kepada ma, wa ya'mala, dan mengamalkan siapa mukallaf bihi, kepada ma. Ini minal wajib ini kalau dari segi nahwu itu khabar muqaddam ya. Ayan tahiyya ini mubtadanya, coba mubtadanya muawwal ya, dengan an masdariyah. Kalau dikeluarin ya muntaha gitu. Ayan taha, intihaa, intiha gitu. Kalau masdarnya dikeluarin intiha, intihaun. Nah, karena ini masdar muawwal, maka
yang dijadikan masdarnya ini ayyantahiya, masdar muawwal, posisi nasab, keadaan masdariyah. Jadi kita tangan nahwanya ya, nahwunya ya. Wayak mala ini wawunya wa atop ayyantahiya wayak mala, atop ke atop, waw atop, sama-sama nasab jadinya. Jadi kalau sesuatu yang datang kepada Rasul itu seorang mukallaf wajib menjauhi apa yang dilarang dan mengamalkan apa yang diperintah. Wa alaihi dan wajib kepada mukallaf atas setiap mukallaf ataslimu adapun taslim. Tadi disebutkan menerima dengan sepenuh hati wal qabulu juga sama. Menerimanya li'annahu sesungguhnya karena sesungguhnya Rasul al-masdar tsani ialah sumber hukum kedua ba'da kalamillahi ta'ala setelah kalam Allah. Jadi sumber hukum dalam Islam tuh yang utama ada dua. Satu Al-Quran, kedua hadis atau kalamur Rasul atau sunnahnya Rasul. Jadi ada lagi ijma, ada qiyas. Itu yang disepakati. Yang ijma itu Quran, kemudian sunnah Rasul, hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Nah, ini bahasa usul fikih ya, sedikit singgung. Ada juga dalil-dalil yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Contohnya ada istihsan, ada istishab, ada apa namanya? Syadud dari'ah, syar'u mangkoblana dan lain-lainnya. Yang mukhtalaf ini nanti diambil sisi-sisinya oleh setiap mazhab gitu ya. Nah, yang muttafaq ini, yang 4 ini, yang apa namanya? Al-Qur'an, hadis, ijma qiyas ini 4 mazhab sepakat bahwa ini sumber utama hukum Islam. Tapi 2 yang utama yaitu Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Seperti itu. Bahas pengetahuan usul fikih sedikit. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ini dalilnya ya tentang kewajiban mentaati Rasul. Wa ma dan sesuatu, adapun sesuatu atakum yang engkau terima, yang datang kum kepadamu, ar-rasulu siapa rasul yang mendatangkan kum kepada kamu, siapa rasul siapa rasul, fakhudhuhu maka ambillah oleh kalian hu kepada emak. Jadi sesuatu yang datang dari rasul maka ya laksanakan gitu. Wa ma nahakum dan adapun sesuatu nahakum yang melarang kum kepada kamu, siapa rasul kum kepada kamu nahu dari emak, fantahu maka jauhilah olehmu. Jadi sesuatu yang diperintah Rasul kerjakan, yang dilarang jauhi. Nah, dalil ini ada di suratul Hasyri, surat Al-Hasyr ayat 7. Wa qala ta'ala dan dalil yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman, atti'u taatlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Wa'ati'u dan juga taatlah kamu semuanya Rasulah kepada Rasul. Nah ini dalil yang lain ya, perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 59. Qala ta'ala dan Allah Ta'ala qul katakanlah olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum jikalau kamu sekalian tuhibbuna mencintai kamu sekalian Allah kepada Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku. Nah, maka ikutilah Nabi Muhammad maksudnya. Yuhibbukumullahu, yuhbib maka akan mencintaikum kepada kamu Allahu siapa Allah. Ini dalilnya di surat Ali Imran ayat 31. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima.
Fala warabbika, maka tidaklah demi Tuhanmu, wawunya wawu ini kosam ya. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman kepadamu Muhammad hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan hakim kepadamu wahai Muhammad fima, terhadap sesuatu atau sebuah masalah ya, syajara yang tumbuh apa bainahum di antara mereka. Summa, kemudian la yajidu, mereka tidak menemukan fi anfusihim, di dalam diri mereka, harajan, kepada jalan keluar. Nah gitu. Mimma, dari sesuatu, qadaita, yang engkau putuskan wahai Muhammad. Yusalimu, dan kemudian mereka akan menerima taslim dengan sepenuh hati, taslima dengan sebenar-benarnya penerimaan atau menerima dengan sepenuh hati. Surat An-Nisa ayat 65. Jadi kalau sebuah kaum itu akan terketuk hatinya ketika dia mempunyai sebuah masalah ya, di internal mereka, di dalam kelompok mereka, kemudian mereka mentok nih, nggak apa ya, nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk menjadi hakim. Ini putusan wahai Muhammad nih, gimana nih saya punya permasalahan seperti ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjadikan hakim, memutuskan nih solusinya seperti ini. Istilahnya dengan bantuan Allah ya. Nah, dengan keberhasilan Nabi Muhammad memberikan solusi atas permasalahan mereka tersebut, nah di sini timbullah keinginan mereka untuk mengimani atau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga disebutkan di sini sebagai taslim. Mereka menerima putusan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yuslimu taslima. Di keputusan yang diberikan Nabi itu mereka terima dengan sepenuh hati, sehingga membuat mereka menjadi menerima ajaran Nabi Muhammad seperti itu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berfirman bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin," jika amartukum, memerintahkan saya kepadamu, bi amrin, dengan sebuah perintah, fa'tu minhu, maka lakukanlah olehmu minhu, dari perintah tersebut, mastata'tum, semampu kalian. Wa ma nahaitukum, dan jikalau saya melarang kepada kamu anhu, dari emak, jadi sesuatu yang saya larang, fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu kepada sesuatu tersebut atau kepada emak. Rahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa saya memakai apa namanya gaya-gaya pesantren dalam menerjemah, membacakan dan menerjemah kitab ini dan kitab-kitab yang lain sebelumnya dan seterusnya, insya Allah. Itu karena kita harus tahu, kita belajar, kita kan masih tahap belajar. Kita belajar untuk memahami teks hadis, ungkapan ulama itu secara utuh. Kita bedah dari segi nahwu sorofnya, dari segi kata perkatanya, biar kita benar-benar clear atau paham apa yang disampaikan oleh ulama, apa yang tercantum di Quran dan hadis dengan cara yang benar. Karena kalau tidak berkata, kedudukan kata, makna, taswirnya nanti ke depannya, itu tidak akan membuat kita paham dengan Islam secara utuh. Makanya kita belajar utuh, belajar seperti itu tuh untuk memahami Islam secara utuh.
kata per kata, makna per makna, buat kita benar-benar paham agama Islam dari sumbernya, dari aqwal ulama, dari hadis, dari Quran dengan cara yang benar. Seperti itu ya. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini. Taraktu saya meninggalkan fikum untuk kamu, syai'aini dua perkara. Lan tadillu yang tidak akan tersesat kamu sekalian. Ba'dahuma setelah memegang keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati. Nah, kenapa kitaballahi? Karena ini badal. Ba'd minkul dari syai'aini. Jadi Nabi itu meninggalkan dua perkara yang besar, yang agung ya. Dan apabila kamu memegang keduanya, maka tidak akan tersesat ya, selamanya. Pertama, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahnya Rasul. Dan sunnahku. Rahul Hakim, hadis riwayat Al-Hakim. Nah, dua hal ini, kitabullah dan sunnah Rasul ini pegangan utama atau masdarul hukum syariah. Dua sumber hukum syariat yang pokok, dua ini. Kitabullah dan sunnah Rasul. Seperti itu. Jadi pegangnya inilah. Bukan berarti overclaim ya. Overclaim itu mengklaim semuanya milik satu kelompok, enggak. Semua umat Islam berpegang kepada kitabullah wa sunnatur rasul. Qala Malikun rahimahullah, berkata siapa Imam Malik ini ya. Pendiri mazhab Malikiyah ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah, ma minna illa raddun. Ma minna tidakkah dari kita illa raddun kecuali membantah wa marbudun alaihi dan dibantah alaihi atas kita. Jadi kita ini pendapatnya bisa dibantah, bisa membantah dan bisa dibantah. Illa sahibah hadzal qabri, kecuali yang punya kuburan ini maksudnya, yakni bermaksud siapa Imam Malik, Rasulullah kepada Rasulullah. Jadi pendapatnya orang walaupun levelnya kayak Imam Malik, Imam Syafi'i itu masih bisa dibantah. Mereka juga masih bisa membantah pendapat yang lain. Jadi Imam Syafi'i membantah pendapat Imam Malik membantah Imam Syafi'i bisa. Tapi kalau Rasul, kata Imam Malik, tapi yang punya kuburan ini ya, artinya Imam Malik menunjuk ke kuburan Rasul, itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah kalau yang ini nih. Mamina ila radun, tidakkah dari kita illa radun kecuali terbantahkan ya. Atau membantah bisa wa mardudun alaih, dan juga bisa dibantah. Jadi pendapat Rasul itu nggak bisa dibantah sama kita. Kecuali pendapat kita atau pendapat orang-orang selain Rasul. Kalau Rasul itu nggak bisa dibantah. Nah, kalau selain Rasul, walaupun selevel Imam Syafi'i, selevel Imam Malik, itu masih bisa dibantah pendapatnya sama orang. Tapi kalau Rasul nggak bisa. Makanya di sini ada taslim ya. Kalau pendapat Rasul, kalau sepertinya ini haram. Sepertinya zina itu haram. Sudah. Nggak bisa kita, nggak bisa. Zina itu nggak haram kalau gini. Nggak bisa. Kalau udah haram, haram. Kalau Rasul ngomong haram, haram. Gitu ya. Riba haram. Ya haram sudah. Nggak bisa dibantah. Nah, permasalahannya zaman sekarang nih ya. Contoh riba. Riba itu haram. Sepakat ulama semua haram. Riba itu haram. Nggak ada yang ngatain riba halal itu nggak ada. Cuman masalahnya ketika sesuatu ini masuk kategori riba atau tidak. Nah ini yang perlu dibahas secara mendetail, secara secara khusus oleh ulama. Kalau riba haram, clear. Tapi satu hal seperti ini masuk riba apa enggak, ini bahasan fikih. Gitu. Kalau dia masuk ke riba berarti ya haram, kalau enggak ya enggak haram gitu.
Nah, seperti itu ya. Nah, pembahasan masuk ke kategori riba atau enggak, itu bukan berarti kalau tidak masuk kategori riba terus jadikan ini bukan hal, bukan ini halal, itu bukan ribanya yang haramnya itu salah dari Nabi, enggak. Perkataan Nabi tetap benar riba itu haram. Cuma masalahnya ketika sesuatu masuk kategori riba atau iga itu ijtihadi ya. Ya jangan salah menempatkan sesuatu ya. Nah, sehingga akhirnya hukum yang asalnya sudah jelas menjadi nggak jelas seperti itu. Jadi kita harus paham dulu mana yang halal, mana yang haram. Jelas kalau dari Nabi ini haram, haram, halal, halal. Masalahnya ketika sesuatu masuk kategori halal apa haram, nah itu beda lagi. Itu beda pembahasan. Seperti itu. Jadi jangan sampai mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Gitu. Tapi dalam sebuah ijtihad boleh-boleh saja. Ketika memahami ini contoh apa bunga bank ada yang mengatakan ini halal karena nggak masuk kategori riba, iya kan? Terus ada yang mengatakan bunga bank haram karena ini masuk kategori riba. Ribanya ini tetap haram. Nah, ijtihad antara yang mengatakan halal dengan haram itu bukan masuk ke wilayah riba haram enggak dari Nabi, bukan. Ini ijtihad ulama. Seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba, oh ulama ini kafir karena menghalalkan sesuatu yang haram. Bukan gitu cara berpikirnya. Bukan begitu. Ya, bukan begitu cara berpikirnya. Bukan seperti itu. Semua sepakat ulama bahwa riba itu haram, tapi sesuatu yang masuk ke dalam kondisi ini masuk riba apa enggak, itu beda lagi pembahasannya. Seperti itu ya. Ini kadang-kadang kita banyak nih orang gampang sekali masukkan sesuatu ini haram, haram terpati enggak. Jadi kita jangan sampai terjerumus ke hal-hal seperti itu. Takutnya nanti jatuh ke mengharamkan sesuatu yang halal. Itu bahaya. Seperti itu. Semua itu ijtihadiyah tapi dengan syarat harus punya perangkat atau keilmuan yang cukup untuk melakukan hal-hal tersebut. Makanya kita perlu aqwal ulama. Nggak bisa langsung main Quran hadis, nggak bisa. Kita harus lihat dulu qaul ulama seperti apa, batasan-batasan seperti apa, hasil metode ijtihadnya seperti apa, baru kita menyimpulkan hukumnya. Seperti itu. Kita tanpa ulama ya kayak orang buta lah. Gitu. Waqala Syafi'i berkata Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i juga ngomong rahimahullah taala berbicara ya. Man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man adapun seseorang istabanat yang mendasarkan lahu kepada seorang sunnatul Rasulillahi sunnah Rasulnya man sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendasarkan perkataan amaliyahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun, maka orang tersebut tidak man yakun lahu, maka tidak ada lahu bagi man ayyada'ahu apa meninggalkan siapa man harusnya ayyada'aha ya ala shawab nih ya kalau saya biar gampang bacanya gitu. Ayyadaha lam yakun lahu bagi man ayyadaha apa ini ayyadahanya ini isim kana yang ditakwil masdar ya. Ayyadaha meninggalkan siapa orang kepada sunnah ya. Kalau ala shawab ini kalau saya enak bacanya kalau ya ada ini kan siapa nan kepada sunnah dikaulin adin sebab perkataan seseorang. Jadi kalau seorang sudah mendasarkan perkataan amalnya terhadap sunnah Nabi, nah itu perkataan selain dari Nabi itu nggak usah dianggap gitu intinya. Tidak akan ditinggalkan karena ucapan seseorang selain Nabi. Jadi kalau seseorang sudah menyatakan mendasarkan sesuatu kepada Rasul, nah maka
perkataannya tidak dibantah, tidak bisa dibantah. Karena yang dia dipakai adalah dasarnya Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman ini ada cumannya nih, orang-orang sekarang memang kacau. Ini dipakai sebagai pembenaran atas amaliyah dirinya untuk menghakimi orang lain. Ini kelakuannya salah satu teman-teman salafi. Contohnya paling gampang. Muludan tuh nggak ada zaman Rasul, betul. Tidak ada dalilnya, betul. Tapi masalahnya kan kita kan jadi bertanya, ada nggak yang melarang Nabi? Nah, sorry ya, kalau memang tidak ada perintahnya secara sorry, ada nggak larangannya secara sorry? Karena al-asyu fil asya libahah. Kalau usul fikih, kalau usul fikihnya seperti itu. Hukum dari sesuatu itu boleh, mubah. Sehingga ada datang dalil yang mengharamkan atau memerintahkannya, mewajibkannya. Jadi perkataan-perkataan imam itu jangan dipelintir untuk kepentingan sendiri ya, teman-teman salafi ya. Jangan gitu. Kalau nggak ada larangan sore, nggak ada perintah sore, berarti sesuatu itu mubah. Nah, kalau mubah, lihat dulu posisinya semua seperti apa. Apakah mubah ini bertentangan dengan syariat apa enggak? Apakah yang mubah ini masuk ibadah mahdoh apa ghairu mahdoh? Yang mubah itu biasanya ghairu mahdoh rata-rata. Kayak maulid. Maulid itu apa? Sesuatu yang mubah-mubah aja. Cuman di dalamnya kan bertentangan ke dengan syariat. Pembacaan Quran, sunnah. Ceramah sirah Nabi, sunnah. Salawat, sunnah. Berarti nggak ada yang salah kan ya? Nggak ada yang salah. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa diklaim sebagai hal-hal yang tidak Nabi lakukan. Karena apa? Karena tidak ada larangan dari Rasul tentang hal tersebut. Seperti itu. Ya, itulah cara berpikir usuli. Cara berpikir usul pikir seperti itu. Gitu. Kalau nanti dinyatakan ini bid'ah. Oke, ini bid'ah. Bid'ah itu semua sepakat bahwa bid'ah itu dolalah. Semua sepakat ulama seperti itu. Cuman masalahnya, kembali ke yang tadi itu ya. Bid'ah itu sesat. Cuman ini masuk dari bid'ah apa enggak? Nah ini beda pembahasan. Ini persis kayak gini. Bid'ah itu sesat Nabi yang ngomong, betul. Tapi masalah ini masuk ke kategori bid'ah apa enggak? Lihatlah kalam ulama. Bid'ah itu seperti apa? Biar jelas. Biar nggak ada konflik berkepanjangan. Belajar. Maka ulama Imam Syafi'i ngondikan di riwayatnya Imam Bukhari, Imam Baihaqi, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, hasanatun wa sayyi'ah. Jikalau khalafah syar'i berarti sayyi'ah. Jikalau muafiq li syar'i cocok dengan syariat maka hasanah. Nah, dua kategori ini bukan kalaman saya, bukan perkataan saya, tetapi Imam Syafi'i. Orang yang sudah diakui keilmuannya di seluruh dunia, punya mazhab sendiri. Istinbatnya pelopor usul fikih, nasirus sunnah. Apalagi yang kurang dari Imam Syafi'i tentang usul fikih dan fikihnya. Diakui kredibel. Ketika kalamnya dipakai untuk menjelaskan bid'ah, kita terima. Taslim nih ya. Kita taslim dari Rasul, bid'ah itu, ini contoh ya, sesat. Semua nerima bid'ah itu sesat. Cuman masalahnya, ini masuk kategori bid'ah atau enggaknya? Kita lihat kalam ulama. Selesai itu kalau itu cara berpikirnya runut seperti itu kan selesai. Tapi kalau cara berpikirnya asal-asalan, bid'ah itu sesat, semua yang baru sesat ya enggak. Nah kalau itu hancur semua nanti konstruksi beragama kita. Cara berpikirnya nggak runut begitu, nggak bisa. Sepakat itu bid'ah sesat. Sesat. Oke, sesat karena Nabi ngomong gitu. Kita taslim. Cuma masalahnya, sesuatu masuk kategori bid'ah ini seperti apa?
dijelasin sama ulama, oh bid'ah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu. Kalau ada yang mengatakan mode Imam saya mengatakan bid'ah itu ada dua, ya kalau sesuai dengan syariat ya cocok, bukan bid'ah sana istilahnya ya. Kalau tidak sesuai dengan bid'ah saya, dengan syariat bid'ah saya, selesai. Saya sahabat Umar juga nikmatul bid'ati hadzi. Ya kan? Nikmat yang paling bagusnya bid'ah itu yang ini, sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, sholat apa namanya? Sholat di bulan Ramadan kayak mulai taraweh berjamaah itu bid'ah menurut Sayyidina Umar karena Nabi enggak melakukan, tapi disebutnya nikmatil bid'ah tuh, bid'ah yang paling bagus, yang paling enak itu ini. Nah, bukan berarti Sayyidina Umar enggak paham bid'ah, bukan. Nah, ini sesuai dengan kalam ulama bahwa bid'ah itu ternyata ada yang bagus, yaitu salawat berjamaah taraweh. Seperti itu 20 rakaat. Abu Bakar juga sama ketika sebelum membuat mushaf Al-Quran, idenya Sayyidina Umar itu mengatakan apa kita nggak mau mengerjakan sesuatu yang nggak diperkerjakan oleh Nabi, itu kan makna secara makna itu kan bid'ah. Tapi setelah berunding, setelah mendapatkan alasan-alasan yang jelas dari Sayyidina Umar dan sahabat yang lain bahwa ini perlu, karena kalau enggak para penghafal Quran itu banyak yang meninggal di peperangan, maka Al-Quran bisa hilang. Kalau enggak penghafal itu para penghafal ini membuat mushafnya untuk generasi selanjutnya seperti itu. Jadi pemahaman dari ulama itu kita perlukan, sangat perlukan. Makanya saya kalau ngaji itu pasti lihat syarah. Saya ngaji syarah. Ini kan Aqidatul Awam. Saya pasti ngaji syarahnya karena saya ingin tahu akwal ulama itu seperti apa. Ngaji Safinah, saya pasti baca syarah. Karena saya tahu pengen akwalnya Imam Syekh Nawawi itu seperti apa. Akwalnya Syekh Nawawi berarti kan mengikuti akwal-akwal ulama sebelumnya. Menjelaskan hadis, menjelaskan Quran itu kan menjelaskan ulama-ulama sebelumnya, sehingga sanad keilmuan kita tersambung dengan jelas. Seperti itu ya. Kalau saya cara berpikirnya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu kita lihat dulu akwal ulama seperti apa. Nah, kita pakailah ijtihad, metode ijtihad yang dipakai ulama sehingga kesimpulannya hukum-hukum itu mendekati kebenaran sesuai yang diinginkan oleh syariat. Karena otoritas ilmu itu ada di ulama ya. Seperti itu saja pembahasannya, mungkin agak panjang lebar supaya bisa menjelaskan atau memberikan keterangan yang cukup memadai untuk memahamkan kita bahwa kita taslim kepada Rasul. Kalau mau memutuskan sesuatu, lihat kalam ulama dulu seperti apa. Terus lihat kapasitas diri kita tuh siapa. Sehingga nanti keputusan hukumnya atau keputusan simpulan-simpulan yang kita lakukan itu mendekati kebenaran yang diinginkan oleh syariat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.